Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 ingin menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul regresi eksponensial. Di mana di dalam kelompok ini ada saya sendiri, Riniwati Fakfahan, dan Zainal Aziz. Nah, regresi adalah pengukur hubungan dua variabel atau lebih yang dinyatakan dengan bentuk hubungan atau fungsi. Untuk menentukan bentuk hubungan regresi, diperlukan pemisahan yang tegas antara variabel bebas yang sering diberi simbol X dan variabel tak bebas dengan simbol Y. Pada regresi harus ada variabel yang ditentukan dan variabel yang menentukan. Atau dengan kata lain, adanya ketergantungan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Dan sebaliknya, kedua variabel biasanya bersifat kasual atau mempunyai hubungan sebab akibat, yaitu saling berpengaruh. Sehingga dengan demikian regresi merupakan bentuk fungsi tertentu antara variabel tak bebas Y dengan variabel bebas X. Atau dapat dinyatakan bahwa regresi adalah sebagai suatu fungsi Y sama dengan fx. Bentuk regresi tergantung pada fungsi yang menunjangnya atau tergantung pada persamaannya. Eksponensial. Eksponensial adalah sebuah model pertumbuhan kuantitas, yaitu saat tingkat pertumbuhan kuantitas sebanding proporsional dengan besar kuantitas itu sendiri. Dengan kata lain, jika kuantitas tersebut dianalisis dalam setiap interval waktu, misalnya hari atau jam, kuantitas pada saat tertentu merupakan hasil kali dari kuantitas sebelumnya. Secara matematika, hal ini berarti nilai-nilai selanjutnya NT tambah 1 dapat dihitung dengan perkalian nilai saat ini N dengan sebuah pengali tetap. Setelah jangka waktu T, kuantitas ini dapat dihitung dengan sebuah persamaan berpangkat atau eksponensial. Nah, regresi eksponensial ialah regresi di mana variabel bebas X berfungsi sebagai perangkat atau eksponen. Bentuk fungsi regresi ini adalah Y sama dengan AE pangkat BX atau Y sama dengan A10 pangkat BX. Selain itu, ada bentuk campuran seperti 1/Y sama dengan A tambah BE pangkat EX. Ini disebut kurva logistik atau tipe umum dari model pertumbuhan. Modifikasinya juga seperti Y sama dengan E dalam kurung A tambah BX. Disebut dengan transformasi logaritmik resiprokal yang umum disebut dengan model Gompertz. Nah, regresi eksponensial digunakan untuk menentukan fungsi eksponensial yang paling sesuai dengan kumpulan titik data xn, yn. Yang diketahui, regresi eksponensial merupakan pengembangan dari regresi linear dengan memanfaatkan fungsi logaritmik untuk fungsi y sama dengan e pangkat ax tambah b dapat dilogaritmakan menjadi INY sama dengan IN E pangkat AX tambah B atau INY sama dengan AX tambah B. Jika Z sama dengan AX tambah B, maka Z sama dengan INY. Nah, ini dia grafik dari contoh kasus yang pertama. Ini dia. Nah, ini contoh kasus pertama. Soalnya, carilah persamaan kurva eksponensial jika diketahui data untuk X dan Y sebagai, ini dia datanya. Nah, di sini carilah nilai A dan B seperti mencari nilai M dan C pada regresi linear. Ini dia simbolnya sigma xn sama dengan 15, sigma zn sama dengan 4,93 N sama dengan 5. Ini sigma xn jn sama dengan 21,6425, sigma x pangkat 2 N sama dengan 55. Nah, ini sigma xn ini diambil dari sini hasilnya. Nanti saya jelaskan dari mana dapatnya. Nah, ini
NJN ini didapat dari ini. Ini ya, ini hasilnya. Nah, dan ini diambil dari ini hasilnya. Ini sigma X pangkat 2N, nih, 55. Nah, ini dia hasil dari ini. Ini hasil A yang tadi carilah nilai A dan B seperti mencari nilai N dan C pada regresinya. Ini hasil nilai A 0,685 dan ini B min 1,069. Nah, sebelum saya melanjutkan ke contoh kasus 2, cara kerjanya di Excel itu seperti ini. Ini data yang tadi kan. Nah, ini 15 didapat dari dengan pakai kode ini. Kita ngambil bisa nanti klik kanan terus dapat tuh sama dengan sum. Terus kita ini kan C5. Ini kan C. Nah, ini nilai 1 ini C5 dijumlahin dengan C9. Nih, jadi hasilnya 15. Sama seperti ini dari D5 ke D9. Dan ini didapat dari rumusnya itu berbeda. Ini rumusnya pakai len. Ini kan len. Terus nanti kan kita ngambil untuk lennya itu kita ambil dari sini. Kita buat ini ya. Nih, sama dengan len. Terus kita ketik ini, tutup kurung lalu kita enter. Nah, hasilnya ini. Sama seperti J. Kalau J itu dikali. Ini sama dengan C5 dikali E5. Ini J5. C5. Ini C5 1 dikali E5. Nih. XN kali JN. Nah, lalu kita enter. Dan ini X kuadrat pangkat 2 itu hasilnya 1. Nah, ini hasil dari ini. Ini untuk menghasilkan di bawah kita pakai sum. Sama dengan sum, terus kita jumlahin dari ini kan F. F5 ditambah sampai ke F9 nanti. Ini dia grafiknya. Oke, selanjutnya ini contoh kasus yang kedua. Contoh kasus kedua, bentuk umum model persamaan regresi eksponensial adalah Y sama dengan BE pangkat AX. Ini persamaan 8 ya. Dengan Y regresi eksponensial Y terhadap X variabel tak bebas. X variabel bebas, hubungan yang linear tetapi merupakan hubungan yang eksponensial. Y sama dengan BE pangkat AX atau hubungan yang berpangkat Y sama dengan BX pangkat A. Oleh karena itu, pada tulisan ini akan dibandingkan antara kedua model regresi tersebut untuk memilih model regresi yang lebih sesuai untuk kasus data debit dan kandungan sedimen di Das Citarum Tanjung pada bulan Maret 1998. A, B, konstanta, Y, ini. Nah, ini diagramnya ya. Diagram Das Citarum Tanjung. Nah, persamaan 8 dapat diformulasikan menjadi persamaan linear fungsi in sebagai berikut. Ini dia rumusnya. IN-Y sama dengan IN BE pangkat AX. Nah, ini maka IN-Y sama dengan IN B tambah AX. Persamaan 9 merupakan persamaan fungsi semi logaritmik antara IN-Y dengan X dan merupakan persamaan garis lurus dengan kemiringan A dan memotong sumbu in Y di sin B. Untuk menyederhanakan penyelesaian persamaan tersebut, maka dilakukan transformasi sebagai berikut. P sama dengan AX tambah B, dengan P sama dengan INY, A sama dengan A, X sama dengan X, B sama dengan INB. Nah, persamaan 10 identik dengan persamaan 1, sehingga untuk perhitungan persamaan regresinya dapat digunakan persamaan 2 sampai 7. Untuk contoh kasus data debit dan kandungan sedimen di Das Citarum Tanjung pada bulan Maret 1981, maka ini datanya. Ini nanti bisa saya jelaskan cara mendapatnya bagaimana di Excel. Nah, dari tabel diperoleh X sama dengan 750 per 10 sama dengan 75. P sama dengan 2186 per 10 sama dengan 2186. R 303,36 per kuadrat S akar 9344 dikali 10 2970 sama dengan 303,36 per 310,1837.
dan hasilnya 0,978. Karena nilai koefisien korelasinya R sama dengan 0,978, maka menunjukkan adanya hubungan linear baik antara debit dan kandungan sedimen di lokasi pos duga air minjang dari Citarum simpangan baku linear residu debit X dihitung berdasarkan persamaan tiga. Nih, simpangan baku nilai residu P dapat dihitung berdasarkan persamaan 4. P sama dengan akar 102970 bagi 9 sama dengan 10696. Perbandingan nilai residu debit X dan P adalah X per P sama dengan akar 102970 per 9344. Kemiringan garis regresi dihitung berdasarkan persamaan 5. A sama dengan 0978 akar 102970 per 9344 sama dengan 00332, sehingga persamaan regresi linearnya adalah P sama dengan 2186 tambah 00332 X kurang 75 sama dengan 00332 X dikurang 03040. Nah, apabila ditransformasikan kembali menjadi model eksponensial dengan INB sama dengan B, INB sama dengan min 03040, maka B sama dengan 07379, dan A sama dengan A A 0332, maka persamaan regresi eksponensialnya adalah Y sama dengan B EAX. Y sama dengan 07379 pangkat 00332X. Kesalahan baku perkiraan untuk memperkirakan nilai P. Jika debitnya X diketahui adalah Z sama dengan 10696 nih, sama dengan 02231, karena INY sama dengan P, maka IN C sama dengan Z 02231, maka C 125. Sehingga kesalahan baku perkiraan untuk memperkirakan sedimen jika debitnya diketahui adalah 125 juta M pangkat 3 per hari. Nah, ini dia cara kerjanya. Contoh kasus 2. Ini di data-data yang tadi. Nah, ini kan, ini didapat dari ini dia rumusnya ya. Nah, ini juga seperti itu sampai ke sini rumusnya itu. Nah, ini rumusnya lin sama dengan lin kayak tadi di contoh kasus 1. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini dikali. Dan ini hasilnya. Dan ini dia grafiknya. Bisa dilihat ya. Nah, kesimpulannya dari contoh 1, maka hasil dari data YN nilai A sama dengan 0685 dan B sama dengan min 1069. Sedangkan contoh 2, hubungan antara debit dengan kandungan sedimen untuk data Citarum Lancung pada bulan Maret 2021 adalah dengan analisis regresi eksponensial Y sama dengan 07379 pangkat 00332X. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin teman saya tidak bisa menjelaskan, dia dalam keadaan tidak enak badan. Terima kasih, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.